got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, sebaiknya kita mulai dengan pembacaan doa. Bacaan doa dimulai. Selesai. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Sebelumnya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik, Bapak. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan kali ini, yaitu keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi. Sebaliknya, motivasi belajar rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas. Dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Motivasi adalah istilah yang paling sering dipakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas yang rumit. Adapun prinsip-prinsip motivasi belajar, ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggerakan yang mendorong seseorang untuk belajar. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar dari seluruh kebijakan pengajaran. Guru lebih banyak memutuskan memberikan motivasi intrinsik kepada setiap anak didik. Anak didik yang malas belajar sangat berpotensi untuk diberikan motivasi intrinsik oleh guru supaya dia lebih rajin dalam belajar. Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi intrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, meski hukuman tetap diberikan dalam memicu semangat belajar anak didik. Tetapi masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang tidak dipahami? Sudah dipahami. Baik, kalau sudah dipahami, saya akan melanjutkan. Bentuk-bentuk motivasi belajar, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar. Yang pertama, memberi angka atau nilai. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya yang baik-baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi seseorang siswa yang tidak memiliki bakat yang menggambar, seperti itu. Mungkin dari penjelasan yang saya paparkan tadi, apakah para audien ingin bertanya? Saya, Pak. Silakan. Bagaimana motivasi belajar itu dapat meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar?
Oh, jadi dalam meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar, motivasi belajar yang tinggi membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memuaskan. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman, retensi informasi, dan hasil belajar yang lebih baik secara keseluruhan. Hanya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah dipahami? Oh iya Bapak, sudah paham. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ada Pak. Silakan. Pertanyaannya yaitu mengapa motivasi belajar penting dalam meningkatkan hasil belajar? Oh, baik, dalam rangka meningkatkan hasil belajar, penting bagi kita untuk memelihara dan meningkatkan motivasi belajar kita. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan yang jelas, menemukan minat dalam materi yang dipelajari, mencari sumber inspirasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Baik, jika sudah dipahami, Telok. jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran. Artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran tersebut akan semakin tinggi pula. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.